ngapain sih ini ngomong pakai bahasa Inggris biar dilihat kah, mungkin gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kamu udah jadi news anchor atau reporter di luar, aku manajernya ya. Kamu kayak gitu ke dia. Dan kamu emang layak gitu loh. Kok malah aku yang nangis, kok malah aku yang terharu gitu. Oh, apa pandangan Salim terhadap kata revisi tadi? Nyiksa mungkin ya. Hari ini kita bersama dengan Salim. Oke, narasumber kita. Terima kasih Salim sudah datang. Thank you. Oke, gimana kabarnya Salim? Alhamdulillah, luar biasa baik. Oke. Ini biar tak kenal sama kata sayang kan. Jadi saya jelasin lah ke audiens. Siapa nih Salim gitu? Bisa silahkan dulu. Oke. Perkenalkan. Halo semuanya, perkenalin nama aku Muhammad Salim Musyafa. Biasa dipanggil Salim. Mungkin banyak orang yang mengenal aku itu dari bahasanya mungkin sekedar job ya kalau bahasa luarnya. Aku sering menggeluti sebagai master of ceremony atau pembawa acara di event kampus. Mungkin orang juga banyak kenalnya dari situ. Untuk prodi, aku prodi UI Internasional semester 5. Aku berasal dari Jakarta. Mungkin gitu. Oke. Kan tadi sempat dijelasin kalau misalkan Salim itu seorang master of ceremony. Nah, ini ada pengkhususan nggak master ceremony ini dalam acara apa atau bahasanya atau memang lebih ke moderator atau lebih ke mana, itu saya jelasin nggak? Mungkin untuk sejauh ini selama aku ngisi MC di acara itu lebih banyak ke yang bahasanya mungkin acara yang formal ya, acara yang resmi. Formal. Dan alhamdulillahnya dipercaya selama ini sebagai pembawa acara yang menggunakan bahasa Inggris. Dan kemarin terakhir tuh nyoba kayak semi non formal, itu acara gala dinernya wisuda angkatan 46 kemarin. Itu first time banget nyoba buat jadi orang yang bisa membawa acara dengan tanpa keformalan lah bahasanya. I think that is the first experience yang benar-benar di sini nih aku nemu tektok kayak belajar banyak banget lah gimana aku harus bisa ngimbangin partner gitu. Karena kan biasanya kan dari aku mahasiswa baru sampai kemarin itu terakhir aku kan MC formal yang dimana benar-benar ngebawanya secara resmi dan ngikut berpatokan sama teks banget nih gitu. Kalau kemarin kan kita cuma dikasih poin dan kita nge-explore. Belajar banyak banget sih kemarin. Kan tadi berarti otomatis semi formal. Iya, semi formal. Semi formal itu sama formal dibandingkan antara kedua itu mana yang lebih sulit menurut Salim? Menurut aku sendiri jujur semi formal karena walaupun kita bisa nge-explore sebebas kita, biasanya kan kalau formal itu kita bisa patokan sama teks, jadi kalau kita ngeblank gitu itu masih bisa ngeliat teks gitu kan. Kalau semi formal nih kadang lagi cringe gitu, lagi garing gitu kayak ngomong apa nih, panik banget nih, ya benar. Kayak di TikTok harus mikir gimana caranya, tak harus kebuat lah kalimat-kalimat yang asik gitu. Gitu sih. Lebih susah semi formal sih, itu agak susah kalau menurut Ana. Kalau dari Salim sendiri termasuknya introvert atau extrovert? Kan kalau misalkan dia introvert terus terpaksa semi formal terus tiba-tiba dia mau asik ke orang tuh kayak ya itu. Duh ini susah nih gitu. Itu termasuknya extrovert atau introvert? Justru kalau aku sendiri itu aku mungkin ngerasa lebih introvert ya. Karena benar-benar kayak kerasa lah pengen MC yang biasanya MC formal pun itu juga masih rada-rada kayak aduh, padahal udah latihan tapi kayak ngeliat penonton tuh kayak bisa nggak ya, padahal itu udah waktunya show gitu loh. Sedangkan malamnya kita sempat latihan, sempat gladi, kayak jiwa-jiwa nggak bisa diliatinnya itu kerasa banget gitu. Jadi emang gara-gara dari latar belakang juga ya, agak berat jadi ya. Kalau misalkan awal karirnya tuh memang baru waktu semester 1 atau memang dari sebelum masuk kuliah ini udah terjun di dunia MC? Nah, fun fact-nya, dulu aku waktu kelas 6 di pondok itu jadi kan ada KA ya, ada khutbatul arsy. Ada kalau di KA itu kan waktu penampilan tuh ada yang namanya pembacaan narasi acara tuh ya kan, yang pemanggilan dibalut pakai narator gitu kan.
tampilan-tampilan daerahnya. Waktu itu pembacanya itu memang sudah absolut ada sekitar 2 orang yang memang mereka punya tone suara middle sama yang deepnya. Ternyata diperlukan suara yang tone tinggi gitu loh, yang high tone gitu, yang suara cempreng lah bahasa gitu. And then di situ aku dipanggil terus disuruh nyoba, bener-bener itu yang nggak ada basic, nggak ada passion, kayak ini teks gimana cara bacanya, apa emang kayak baca buku, kayak baca novel biasa kah gitu. Karena kalau kita baca novel itu kan kita baca tuh kayak dalam hati ya, kayak kerekam di otak gitu kan, apa nadanya kayak gitu ya. Aku coba-coba, ternyata memang kalau yang pertama kali itu kan emang susah banget ya, maksudnya kalau kita emang nggak punya passion. Tapi ya dari atasan ada pressure kayak gimana caranya kamu harus bisa nih, dan kita nggak ada orang lagi gitu loh, karena cobaan kamu yang ada tone-nya pas, yang nadanya pas, dan ya suaranya enak gitu kalau misalkan buat yang cheerful yang gitu-gitu. Akhirnya ada kayak bahasanya bootcamp atau training gitu selama seminggu. Aku tuh nggak masuk kelas, terus bener-bener dilatih banget sampai bahkan kita tuh nontonin gimana contoh-contohnya, nontonin semua iklan-iklan yang high tone. Akhirnya ya mau dengan keterpaksaan dan mau nggak mau ya jadi bisa gitu lah. Alhamdulillah dari kelas 6 itu mungkin itu bisa dikatakan pertama kali nge-MC ya, walaupun itu bukan formal yang kayak biasanya. Kita baca narator, lalu masuk ke maba. Ekspektasi aku tuh apakah petugas-petugas MC di sini sudah terverified gitu loh, karena kayaknya aku nggak bakal bisa nih lah. Terus ada tiba-tiba kayak penawaran, bahkan aku nggak tahu kalau ternyata itu ada open recruitment-nya. Aku tuh ada penawaran dan diajak, dan itu kayaknya hamin seminggu atau berapa gitu. Pokoknya aku baru tahu, oh ternyata ada open recruitment-nya ya dari minggu-minggu lalu, sedangkan aku baru ikut itu hamin seminggunya. Terus habis itu aku disuruh buat seleksi, alhamdulillah keterima. Terus langsung sampai semester selanjutnya sampai kemarin, alhamdulillah. Jadi semuanya tuh berawal dari ketidaksengajaan. Nih pas nih tone-nya langsung sampai sekarang gitu ternyata. Mungkin ada orang-orang yang bilang kayaknya kamu udah ini deh, udah ngerti ya, maksudnya udah bisa nih dari dulu ya, apa mungkin turunan ayah atau apa. Aku selalu bilang gini, enggak sih, sebenarnya awalnya itu nggak sengaja. Maksudnya aku selalu keywordin nggak sengajanya itu. Orang pun kayak kaget, saya nggak sengaja gimana? Ya aku ceritain kayak tadi lah. Jadi kelas 6 gini. Mereka juga surprising gitu loh, karena kan biasanya orang MC itu dari eskul MC atau eskul pidato gitu kan. Sedangkan aku bahasanya yang tidak tertarik dengan hal-hal begitu ya. Tapi karena ketidaksengajaan dan pressure itu ya, alhamdulillah sekarang malah jadi bahasanya jadi job gitu loh. Orang ngiranya jadi ini ada potensi terpendam nih baru kebongkar gitu. Orang ngiranya gitu mungkin. Oke. Kan tadi dijelasin kalau misalkan Salim nih dalam segi MC itu lebih ke bahasa Inggris. Nah, itu emang karena Salim itu sudah bisa bahasa Inggris sebelum semua itu, sebelum terjun di dunia itu, atau memang baru belajar dan aku pengennya Inggris lah karena aku ngelihat orang nih lebih kurang di Inggris misalkan. Itu alasannya bahasa Inggris apa? Nah ini fun fact ya, sama klarifikasi. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang kayak nanya, nih yang jago bahasa Inggris Salim gitu, dia sebenarnya enggak guys, karena gini, aku itu Inggris sendiri itu aku nggak belajar yang kayak benar-benar belajar atau les atau apa. Aku Inggris tuh dari lagu sama dari film, jujur nih. Aku sering-sering denger lagu, sering nonton film, dan mungkin pertama kali MC bahasa Inggris itu waktu maba. Itu benar-benar aku yang nyoba Arab sama Inggris gitu loh. Dan alhamdulillah kebetulan kan memang dipilihnya yang di bahasa Inggris. Mungkin jadi personal branding ya, kayak MC bahasa Inggris, sehingga banyak orang-orang atau teman-teman yang kadang pengen nanya berkaitan dengan bahasa Inggris itu datang ke aku, padahal aku tidak sejago itu teman-teman.
Kalau ada teksnya sih mungkin Oh. bisa. Ada faktor lain nggak sih selain dari film sama lagu, atau karena lingkungan sekitar, atau karena pendidikan orang tua, atau karena mungkin pengen keluar negeri nih, ini harus bisa bahasa Inggris, misalkan gitu. Ada nggak sih faktor lain selain lagu dan film? Nah, karena aku sudah kadung nge-MC bahasa Inggris, ya seringnya berhadapan dengan teks atau tulisan yang full Inggris, jadi aku kayak, aduh tanggung banget kalau misalkan nggak dipelajarin. Jadi belajarnya pun bukan yang kayak bener-bener aku pelajarin banget Grammarly gitu. Cuman dari teks ini nih aku kayak kadang kan suka ada, kita tuh ada evaluation gitu kan sebelum kita show, kita ada kayak lapor dulu nih mana yang salah kata-katanya, mana yang salah pronunciasinya. Dari situ kan aku kayak sedikit-sedikit belajar. Terus kayak interest juga ya bahasa Inggris. Terus kalau dipikir-pikir kalau misalkan kita hidup di luar itu sekarang mau nggak mau ya berhadapan sama kalau mau karir kita bagus ya berhadapan sama bahasa-bahasa yang tentunya nggak sekedar bahasa Indonesia doang. Dari situ aku pikir kayak udah kadung lah, langsung dilanjutin aja, langsung gas aja lah belajar gitu. Jadi ya dari situ sih, dari teks-teks MC yang bahasa Inggris gitu, wah ini bikin menarik nih, kayaknya sekalian aja belajar gitu. Berarti biar bisa terjun ke dunia luar gitu ya, kalau misalkan modalnya itu udah ada bahasa Inggrisnya. Ya, oke. Ini sekarang keluar dari inilah pembahasan MC tadi. Kalau dari kegiatan lain yang di luar MC, misalkan dari bentuk entah organisasi ikut apa atau itu mana yang sekarang menjadi kesibukan Salim? Alhamdulillah kemarin sempat nyoba-nyoba, itu juga nyoba-nyoba. Jadi nyoba-nyoba buat kayaknya seru nih kalau misalkan daftar duta ya, mungkin sekarang juga banyak ya kalau kita lihat teman-teman sekitar kita mereka daftar duta ini duta itu. Aku kayak interest juga nih karena ada salah satu impian aku yang bener-bener dari dulu, ini bener-bener mimpi aku banget. Dari sepertian banyaknya mimpi aku, salah satunya itu adalah aku pengen nyiptain suatu komunitas yang dimana nantinya nih komunitas ini tuh benar-benar berimpact banget sama masa depan pemuda-pemuda Indonesia. Yang kalau kita lihat kan sekarang kayak pemuda Indonesia ini banyak banget kan, dan mereka tuh kesehariannya pasti nggak luput dari sosial media. Dan itu aku berpikir kayak komunitas apa sih yang kira-kiranya tuh bakal bikin anak-anak muda sekarang ini tertarik gitu. Akhirnya karena salah satu impian aku membuat komunitas, tapi waktu itu aku masih belum kayak komunitas, belum tahu nih komunitas apa nih, tapi pengen aja bikin sebuah komunitas yang dia nanti bikin impact yang gede gitu kan, karena masih mimpi-mimpi kecil. Dan alhamdulillah kemarin aku nyoba daftar Duta Potensi Pemuda Indonesia dari Kemenpora. Alhamdulillah aku keterima sebagai perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan dari situ aku langsung kayak ngulik di NTB sana tuh apa ya kurangnya, dan pas banget, cocok banget sama apa yang aku pengen gitu loh. Kayak di sana kan kurang literasi terhadap sosial media atau digitalisasi, jadi kayak kebudayaan atau apapun di sana tuh masih belum bisa dilihat banyak orang gitu loh. Dan situ aku mikir kayak apa ini benar-benar Allah ngasih jalan ya buat mimpi aku itu ya. Di situ aku nyadar kayak aku udah dikasih platform, aku udah dikasih amanah kayak gini, kayaknya ini juga jalan nih buat aku mewujudin mimpi itu. Dan alhamdulillahnya sekarang lagi on proses, kita masih promote sih ya community-nya, sosial media community-nya. Mungkin kalau teman-teman mau ngunjungin atau pengen kepoin, langsung cari aja di @sfara.nusa.official. Oke, nanti bisa dicari, langsung join. Tapi kalau misalkan kan tadi bilangnya di NTB itu perwakilan ditentukan atau emang karena dari daerahnya Salim atau gimana? Kalau kemarin itu kita kan mungkin bervariasi ya, kalau kita daftar duta-duta gitu ya, kayak duta potensi, duta inspirasi. Kalau duta potensi sendiri kemarin aku itu kita naruh, nanti tuh kita ada pilihan, kita itu mau mengarah ke passion yang mana, ada budaya dan sosial, ada pendidikan, ada kesehatan, dan segala macam itu. Waktu itu aku milih kategori budaya dan sosial, karena aku kepikiran kayak pengen banget ngewujudin atau membuat impact gede itu dari sosial media gitu loh. Jadi aku ngambil budaya dan sosial.
Dan ternyata yang seperti aku bilang di NTB sana masih kurang terhadap digitalisasi, dan itu dengan adanya kehadiran aku, insya Allah aku juga bikin komunitas ini. Awalnya itu aku bikin komunitas Faranusa ini untuk lebih fokus ke culture atau budaya-budaya yang ada di Lombok aja. Cuman dari partner sendiri dan dari atasan, mereka sempat bilang ini sudah komunitas bagus banget, bahasanya rancangannya bagus, cuman kalau misalkan buat satu daerah atau satu provinsi gini aja tuh kayak sayang, karena nggak mungkin per orang di NTB ini bisa paham dan mereka tuh bisa mengakses semua sosial medianya. Mungkin kalau misalkan kita disebarluaskan atau jangkanya itu diluaskan se-Indonesia, mungkin kita bisa membesarkan komunitas ini, karena kan kayak dari katakan saja komunitas ini tersebar di Jakarta. Sedangkan anak-anak pemuda Jakarta ini kan nggak mungkin dong, nggak ada yang megang bahasa, nggak mungkin nggak ada yang megang gadget gitu kan. Jadi ya akhirnya disebarluaskan lebih ke Indonesia full gitu, nggak cuma sekedar ke Lombok gitu. Tapi Salim sendiri dari NTB juga atau? Aku dari Jakarta. Udah kelihatan sih sebenarnya. Kalau tadi bilang NTB aku jadi bingung. Nih dari NTB juga gimana kok dapat NTB gitu kan? Berarti nggak harus ya di perwakilan dari provinsinya itu nggak menentukan asal kita dari mana? Iya. Menarik. Selain itu ada nggak? Kan itu dari segi duta itu jadi jatuhnya gimana ya? Kalau yang dari luar lah misalkan. Yang di luar ada lagi atau emang udah? Kalau emang udah bisa dijelasin yang di kampus mungkin? Kalau mungkin untuk komunitas mungkin sejauh ini masih dalam kampus ya, internal. Kalau ada yang tahu mungkin namanya itu FPCI, dia salah satu UKM di kampus juga, Foreign Policy Community Indonesia, di mana kita membahas kebijakan-kebijakan luar negeri. Mungkin itu memang salah satu passion dari Prodi juga ya. Oh ya. Pertama kali itu ikut itu kayak tertarik karena ini passionnya dan arahnya ke arah prodi. Sejalan mengikuti organisasi itu, ada beberapa kegiatan-kegiatan di Jakarta yang kita ikuti bersama, itu membahas salah satu ketertarikan aku terhadap isu yang lumayan aku interest, mungkin di HI atau di politik atau di foreign policy, itu adalah climate change. Aku suka banget ngebahas yang namanya climate change atau perubahan iklim. Itu kan kayak seru banget nih kalau dibahas, mau itu antar negara atau mau dibahas secara politik, karena aku suka banget climate change. Dan ada 2 event di Jakarta kemarin yang sempat aku ikutin dari FPCI itu, sehingga aku kayak, wah ini FPCI kayaknya seru banget nih, aku bakal stay di organisasi ini, kayaknya gitu sih. Dan itu aja sih kalau dari kampus. Tapi sejauh ini FPCI itu ngadain sampai keluar-keluar gitu atau memang masih dalam kampus saja? Kalau memang ada event seperti kalau kemarin itu terakhir ada event besarnya itu mungkin kayak seminar-seminar gitu ya, seminar atau talk show atau workshop. Bahkan yang kalaupun kita mau ngadain di kampus itu sering banget kita ngadain webinar-webinar yang ngundang tamu-tamu dari luar negeri gitu. Jadi kita Zoom bareng sama dosen-dosen di kampus luar. Ya itu kita untuk membandingin ini sih policy antar Indonesia sama luar negeri gitu. Oke, sebelum masuk ke ini kan juga tahu nih kalau Salim ini jadi language manager of language zone gitu. Itu sebelum masuk ke situ ada misalkan organisasi yang belum disebutin atau emang udah dari duta sama FPCI tadi? Ya sejauh ini tuh sih. Sejauh ini paling ini ya. Ini berarti langsung ke ini ya. Udah berbahasa. Kan kalau dilihat nih language zona bahasa, language zone ini apakah itu juga berdampak sama fokusnya Salim dalam tadi bahasa Inggris yang tadi, atau itu nggak begitu berpengaruh? Yang berpengaruh ternyata ya lebih ke yang nonton film, lebih ke yang dengerin lagu, atau yang lagi
di hal lain, apakah itu juga berpengaruh sama bahasanya Salim? Menurut aku itu berpengaruh banget karena secara nggak langsung kita kan ngajarin anggota itu, kita bahasanya mempelajari atau menguasai dulu materi yang akan kita ajari ya. Dari situ aku malah lebih bersyukur banget. Kenapa? Karena aku bisa menemukan platform yang luar biasa. Aku nggak perlu bayar, aku nggak perlu nyari-nyari lagi bahkan, karena materi yang akan aku ajari itu bisa aku pelajari dulu sebelum aku ajarkan. Jadi aku bisa nge-explore sebebas aku gitu loh. Aku bisa nge-explore, aku bisa belajar. Bahkan mungkin kalau bahasanya lebih enaknya bisa private belajar kan bahasanya. Iya gitu. benar. Dan aku ngajarin anggota itu kan bahasanya sama aja aku ngelatih apa yang sudah aku pelajarin sebelumnya gitu. Jadi ini memang benar-benar kayak aku nggak usah les, nggak usah bayar mahal-mahal. Ini ada platform yang luar biasa. Alhamdulillah juga aku amanahkan sebagai zona bahasa ya, itu sih. Berarti termasuk efektif banget ya kalau misalkan belajar lewat cara masuk ke zona bahasa tadi ya? Iya. Kan dari POV-nya Salim itu loh. Kan Salim misalkan dapat materi nih. Oh ini materi kurikulum yang dibuat anak-anak nih. Tag. Terus akhirnya dipelajarin dulu. Oh, terus diajarin ke orang. Nah, itu kan bener-bener apa ya istilahnya, efektif banget lah gitu. Iya, menurut aku itu salah satu pembelajaran atau metode yang sejauh ini efektif banget sama aku. Karena walaupun kita nonton film atau dengarkan lagu yang biasa aku dengar itu kan kayak, oh ya sudah sekedar dengar aja. Tapi kan ini benar-benar aku tuh bisa mempraktekkan. Dengan aku mengajarkan anggota itu, aku bisa mengukur diri aku apakah aku sudah paham betul sama materi ini gitu loh. Benar. Gitu. Akhirnya tahu Taklim. Kalau dari segi ini lingkungan apa namanya? Itu kan tadi di zona bahasa dalam perspektifnya bahasa. Kalau dalam segi orang-orangnya di situ, apakah efek positif yang diterima ini di luar bahasa ya? Ketika Salim ini menjadi pengurusnya. Ini untuk ke anggota atau ke sesama ini? Kan itu mesti ada sesama kehidupan sama pengurus. Itu apakah sisi positif yang dapat dari ini temanku misalnya kayak tadi Fahri Rais kemarin, ini ada Fatih Kholil misalkan. Kan itu dari lingkungan-lingkungan yang sekiranya kalau aku lihat emang orang-orangnya ya orang-orang pilihan kan, nggak semua orang bisa dipilih ke zona bahasa. Itu apa efeknya dari lingkungan seperti zona bahasa tadi ke diri Salim? Itu luar biasa banget ya. Bisa bareng sama orang-orang yang tentunya keren-keren gitu. Jujur aku pun sama Fahri, bahkan aku sama Fahri tuh nyiptain yang namanya seminggu tuh kita bisa 2 hari berbahasa. Jadi kita 2 hari ini nggak bahasa Indonesia gitu, kita melatih speaking kita. Jadi kita kayak aku sempat kayak ini aja sih ngajak-ngajak gimana nih kalau misalkan kita bikin kayak language day kita gitu loh. Jadi setiap hari Selasa atau setiap hari apapun itu. Kalau kemarin kita sempatnya itu hari Senin sama Selasa. Terus kita alhamdulillah tuh sempet jalan, tapi kayak ya namanya istiqomah agak susah kan ya kalau istiqomah. Cuman dari ngelihat Ana sama Fahri, teman-teman di lingkungan sekitar juga akhirnya ikut-ikut gitu loh. Kadang kita juga kalau nyeplos-nyeplos di kamar makanya pakai bahasa-bahasa Inggris gitu loh. Itu yang bikin aku kayak walaupun ini bercandaan, tapi kan setidaknya mereka tahu apa sih nih arti yang dibercandainnya gitu loh. Secara langsung mereka juga belajar ngomong gitu loh dengan aksen-aksen native-nya gitu loh. Jadi ya gimana caranya juga kita ngehidupin lingkungan yang inilah yang positif. Tentunya dengan teman-teman atau lingkungan kamar yang udah positif kan, kalau misalkan kita dipergerakkan kan itu kan bisa positifnya itu kayak kelihatan gitu loh, jadi kerasa gitu loh. Iya gitu. Itu kepikirannya gimana tuh? Apakah bahasa kan 2 hari tuh? Oh ini Senin Arab, Selasa Inggris, atau bebas yang penting berbahasa atau gimana? Itu kepikiran juga gimana? Kita full Inggris sih. Oh full Inggris. Kita nyoba full Inggris. Bahkan aku boleh sempat cerita ya sedikit ya. Jadi kemarin itu kita ada acara kayak makan-makan bareng gitu. And then aku sama Fahri sama Miftah Huda, kalau mungkin kenal Miftah Huda, itu kita ke Unidamart, kita mau beli kayak bahan-bahan minum gitu kan. Terus
ya itu memang kita lagi language day kita ngobrol pakai bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa anak-anak mahasiswa lain kayak ada beberapa pandangan ya sama mahasiswa lain. Mungkin ada mahasiswa lain yang kayak ngiranya ngapain sih ini ngomong pakai bahasa Inggris biar dilihat kah, mungkin gitu ya kalau ada pandangan gitu. Tapi ada juga pandangan mahasiswa yang kayak kadang mereka pun ikut nyapa kita dan mereka akhirnya mengobrol pakai bahasa Inggris juga. Jadi kan di situ kita kayak nuangin apa ya bahasanya, biar kita tuh nular gitu loh. Mempengaruhi orang lain. Jadi mempengaruhi gitu loh. Ya, oke, menarik. Dan waktu kita pengen bayar di kasir tuh ada salah satu dosen yang pengen bayar juga. Itu sampai kayak surprising kan, kayak kalian kalau pakai bahasa Indonesia kalian semester berapa? Bahkan sampai beliau pun ikut ngobrol pakai bahasa Inggris kan. Kayak kita ini cuma iseng-iseng aja loh gitu loh. Jadi kayak dari kejadian itu kita bertiga kayak kalau misalkan kita kemana-mana pakai ini, nggak cuma di kamar doang, kayaknya bakal berimpact banget ya gitu loh. Karena orang bakal kepoan dan rasa pengen nyoba-nyobanya itu pasti ada nggak sih gitu loh. Kita pancing-pancing aja orang-orang pengen ngobrol pakai bahasa Inggris sesama kita gitu loh. Dan itu kan kejadian gitu loh. Selama ini yang Ana sama Fahri lakuin juga, kalau kita lagi jalan bareng, lagi apa, kita ngobrol pakai bahasa Inggris, kadang ada temen yang nyapa dan dia ikutan nimbrung pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak alhamdulillah sih berimpact sih. Berimpact. Aku juga ada cerita nih. Kan kemarin malam banget sih, kan kemarin malam mau dari sini juga. Terus balik ke mau balik kamar, terus ketemu semester 1. Terus dia memang kenal gara-gara emang satu UKM kan. Terus dia nyapa, "Hello bro" gitu. Dia nyapa pakai Inggris. Terus ketika aku disapa pakai bahasa tuh langsung, "Oh yes." Aku langsung kayak oh nih dia mengajak ngomong bahasa Inggris nih. Itu langsung nggak tahu ya, emang kayak kalau misalkan kita diajak disapa orang bahasa Inggris itu tiba-tiba kita spontan tuh spontan kayak nggak tahu kenapa juga. Iya. Mungkin kenapa orang itu malas mencoba berbahasa itu, kalau dilihat dari kejadian kemarin itu salah satu faktornya karena mereka ketika ketemu orang pertama kali disapa, kalau nggak first word-nya tuh ya pakai bahasa Indonesia gitu. Akhirnya orang lain yang diajak ngobrol tuh langsung ya otomatis Indo sampai nggak ada yang mau mulai. Tapi kalau andai kata ada yang mau mulai, pasti mungkin kayaknya kayak gitu sih. Saya kemarin ngerasa gitu. Benar. Dan satu lagi, menurut aku salah satu pantangan yang benar-benar susah banget dipatahkan itu keterpaksaan sih. Karena ada beberapa orang yang dia masih ngerasa itu sebuah keterpaksaan untuk belajar gitu loh. Sedangkan kalau misalkan kita bawa dengan cara kayak yang tadi kamu bilang juga itu dengan menyapa atau sekedar nimbrung ngobrol aja, itu kan benar-benar ya let it flow aja, dan tanpa dia sadari dia belajar bahasa Inggris gitu loh. Mungkin kayak gitu kalau menurut aku cara ngajak orang-orang yang sekarang tuh gitu. Daripada tiba-tiba disuruh kamu nggak boleh ngomong ke aku kecuali kamu bahasa Inggris. Nah itu malah pressure ya, jadi ya udah nggak usah ngomong kamu. Malah jadi gitu kan. Benar. Ini secara langsung kita ngelabui orang itu dengan cara how are you deh gitu. So asikin aja gitu. Pasti dia kayak seru nih, kayaknya interest nih, nyoba-nyoba gitu lah. Nggak nyadar tiba-tiba ngobrol bahasa Inggris terus. Bisa. Kan misalkan dari pengalaman Salim sendiri nyoba kayak gitu, ternyata ada dua pandangan nih. Mungkin ada orang yang pandangan pertama, ini seru nih, dia ngobrol bahasa Inggris terus dia nyoba. Tapi ada tadi kan kita ambil dua pandangan. Ya kalau misalkan satu lagi dia ngerasa, ini orang asik banget sih, ngerasa bener banget sih, so Inggris gitu kan, so iya gitu. Sekarang gitu, apa yang disikapin, apa cara Pak Salim ini menyikapi kejadian ketika ada pandangan tersebut? Pandangan yang kedua nih? Iya. Kalau menurut aku bahkan udah sering banget nemuin orang yang kayak gitu, kayak ngapain sih? Aku tuh kayak kalau aku pribadi, aku justru malah sengajain gitu loh, disengajain. Aku kayak kalau bisa di depan kuping dia gitu loh, ngobrol pakai bahasa Inggris. Karena semakin jengkel dia kan nanti dia yang capek sendiri, dan nanti dia bakal kayak orang capek itu biasa kayak udah malas juga lah nimbrungin orang itu. Pasti dia ada rasa kayak, tapi kayak pengen ngomong kayaknya enak juga nih, kayak menarik, tapi dia jaim gitu loh bahasanya. Itu pasti kayak ada rasa gitu nggak sih orang-orang yang udah
capek buat mikirin hal-hal yang begitu. Terus kalau misalkan kita yang sebagai orang yang diomongin kayak gitu, kita makin lagi, itu kan pasti orang kayak nunggu interest, walaupun dia jaim gitu loh, kayak gitu. Berarti dari Salim itu ada harapan yang mana pandangan kedua ini bisa berubah jadi kayak orang yang pertama tadi. Iya, karena Oke, ya oke, itu oke. sih lebih ke nginfluence aja sih. Oke, menarik. Nggak nyangka ya ternyata bisa sampai segitu. Kalau misalkan ini ya, apa namanya, dari, kan kalau aku pribadi mandang itu, ini keluar dari, mungkin agak keluar dikit. Ada mahasiswa itu yang fokus ke organisasi, ada juga yang berfokus sama prestasi, ada juga yang dua-duanya bisa dapat, ada yang dua-duanya nggak dapat, tapi kan berarti buruk nih. Ada juga dua-duanya nggak dapat, tapi mungkin dia di bidang lain gitu, entah nyari kerja atau nggak fokus sama kerjaan atau gimana, kan itu nggak termasuk organisasi sama prestasi. Nah, Salim ini termasuk mahasiswa yang mana? Salah satunya kah, atau dua-duanya, atau nggak dua-duanya? Sejauh ini mungkin aku bisa menilai diri aku sendiri ini ya, organisasi mungkin ya, karena aku masih Organisasi. di dalam tahap duta potensi ini kan. Kalau prestasi ya, menurut aku itu lebih enak dinilai orang sih. Oh, lebih enak nih orang. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau misalkan aku lihat sendiri dari orang-orang yang tadi yang kan nggak sengaja memang, kan ini narasumber itu sebenarnya nggak sengaja. Oh, ini setelah ini ternyata ini. Nah, nggak terus secara tidak sengaja yang aku podcast ini ternyata akhir-akhir ini yang dari memang belajar berbahasa. Nah, dan kebanyakan dari mereka tuh termasuk orang yang berprestasi ya. Fatih dengan prestasinya Faris yang kemarin juga ada cerita. Gimana penyikapan Salim ketika dikelilingi orang-orang yang berprestasi? Apakah aku jadi minder nih, nggak kayak Fatih misalkan? Kalau nggak, aku jadi semangat gitu? Atau gimana? Apa sih yang dirasain Salim gitu? Atau kak jadi sedih, ketinggal gitu? Apa yang dirasain Fatih ketika Salim ketika berada dikelilingi oleh orang-orang yang berprestasi? Tentunya itu suatu apa ya kita bahasa zona yang circle yang apa ya, susah banget dicari gitu loh. Karena menurut aku orang yang punya prestasi itu kan dia bisa membuat orang di sekelilingnya itu termotivasi ya tentunya. Dan sebenarnya tuh kalau menurut aku nggak ada orang yang dia itu dikatakan sedih atau merasa tertinggal. Sebenarnya itu bukan dikatakan bisa merasa tertinggal, cuman dia apa ya bahasanya, perlu kepedulian gitu loh. Bukan kepedulian, bahasanya apa ya, kayak ditarik gitu loh sama orang, sama di sekelilingnya gitu. Dan alhamdulillah di zona atau di circle yang Ana sekarang tinggal ini, itu orang-orangnya, walaupun kita masih ada bahasa ada competitionnya gitu ya, masih ada jiwa-jiwa bersaingnya gitu. Cuman dari jiwa-jiwa bersaing ini kan orang nih nggak mau kalah gitu loh. Dan alhamdulillahnya orang-orang di sekitar Ana itu bukan tipe orang yang langsung ngedonan gitu loh. Bahkan kalau ada yang ngedown pun, kita cara motivasinya tuh bukan kayak langsung kita ajak, tapi benar-benar kita yang kayak menceritakan POV diri kita sendirinya itu dari nol gimana. Dan itu yang bisa orang itu tuh ngeliat, oh ya, Ana harusnya bisa juga kayak kamu gitu loh. Jadi kayak Ana tuh nggak terlahir langsung bisa juara 1, terus bisa juara 2, bisa bisa jadi pembicara, bisa ini bisa itu gitu. Aku pun dulu sempet belajar sama si dia dulu loh gitu loh. Jadi kayak kita ngasih POV kalau sengedon-ngedonnya kita tuh masih punya orang atau teman-teman di sekeliling kita yang bisa nular gitu loh energi-energi positifnya. Jadi si orang ini merasa sudah ditularkan energi positif sama orang lain, otomatis dia kan bakal ngomong kayak gitu juga ke orang yang lagi ngedown gitu. Jadi orang yang ngedown itu sewaktu itu kalau misalnya mereka menemukan ada teman yang ngedown juga, dia bisa, aku loh sering lihat dia juga gitu loh. Jadi kayak ya
hidupnya tuh alurnya gitu-gitu aja gitu loh, kayak ngedown tapi bisa melihat orang lain gini-gini gitu. Berarti tadi sebetulnya kan kalau circle-nya tuh ternyata termasuk yang langka karena orang-orang yang berprestasi kan tadi. Dan salah satu tadi caranya kan menjelaskan proses supaya orang yang lihat hasil kita tuh tahu ternyata ada proses di baliknya. Biar nggak cuma ngeliat wah enak nih kamu gitu. Menangnya gitu. Oke. Menarik. Terus jadi apakah itu menjadi suatu kebahagiaan jadi bagi Salim, dan apa sih arti kebahagiaan menurut Salim? Tentu itu menjadi suatu kebahagiaan yang gak bisa ditandingin ya. Kalau kebahagiaan sendiri menurut aku itu Lu melihat orang-orang yang tadi udah berprestasi itu mungkin kebahagiaan aku itu, ini jujur dari aku sendiri ya, aku itu bangga banget, aku tuh bisa bahagia banget kalau ngeliat temen atau orang sekitar aku, mau itu orang tua, saudara, temen, itu bisa mendapatkan achievement atau prestasi yang layak dia dapetin. Itu suatu kebanggaan yang kayak aku itu ada di salah satu prosesnya dia, aku ada di salah satu journey-nya mereka selama mereka berproses, dan aku bangga melihat mereka walaupun secara nggak langsung aku nggak langsung ajarnya atau apapun itu, tapi kan mereka sempat bercerita, mereka sempat latihan bareng, itu aku ngerasa kayak you will decide this achievement, kayak kamu pantas banget dapat achievement ini gitu loh. Jadi kayak bahagianya aku bukan kayak aku harus menang sebelum dia gitu loh bahasanya. Tapi bahagia aku tuh kayak ngelihat orang-orang sekitar aku tuh bisa mendapatkan achievement yang memang layak buat dia. Itu wah Masya Allah, luar biasa banget itu. Bahkan sampai aku tuh sempat bilang ke teman-teman yang memang kita seperjuangan, bilang, aku bukan bilang yang kayak kamu keren ya, karena kalau kita bilang kayak kamu keren ya sekarang, itu bikin orang yang kita ngomong keren tuh ada dua pandangan ya, bisa bikin dia kayak merasa atau bahkan dia nggak enakan gitu loh. Tapi di sini aku kayak bikin kata-kata yang ngebuat dia tuh ingat sama kita juga, ingat sama akunya juga, dan kayak merasa dia tuh layak juga buat mendapatkan achievement itu. Kayak aku suka bilang, kita dulu belajar bareng dan latihan bareng dan kamu mendapatkan achievement sekarang itu kayak itu layak banget loh. Bukan aku maksudnya aku nggak layak, kamu nggak layak, kamu layak, tapi coba kita lihat perjuangannya. Aku kadang suka kayak bahasanya memperjelek ya, bukan memperjelek sih, kayak aku bilang kayak gini, coba lihat kayak aku tuh agak kurang latihannya, tapi kamu dengan kegigihan kamu, aku tuh suka ngeliat kamu gigih, kamu rajin, kamu belajar, kamu latihan ini itu, dan kamu memang layak gitu loh. Jadi kayak aku kesana bukan yang kayak mengdia-diakan gitu loh, kayak gitu. Terharu jujur. Karena emang kalau aku nilai ya dari cerita tadi, Salim ini termasuknya tulus banget. Karena gimana ya, kebahagiaan Salim ini kebahagiaan kamu ini bukan karena ya diriku harus seperti apa, diriku seperti apa. Hanya dengan karena bisa berkontribusi atas prestasi orang lain, bisa mendukung orang mendapatkan apa yang dia harapkan, itu sudah menjadi kebahagiaan Salim tuh kayak wow banget lah kalau kataku mah. Bahkan di setiap mungkin ada beberapa momen yang teman-teman dekat mereka dapat juara, kayak kok malah aku yang nangis, kok malah aku yang terharu gitu. Kayak ngapain nangis gitu loh. Aku bangga aja gitu loh, kayak wow, you deserve it gitu loh, kayak kamu cocok banget sumpah, kayak akhirnya kamu bisa di titik ini gitu loh, kayak itu yang dulu kamu tuh selalu ngomong aku pengen kayak gini, dan aku pengen kayak gini, dan nanti di masa depan aku pengen gini, aku pengen gini. Kamu sekarang udah kayak gitu loh, aku kayak gitu loh, kayak wow. Oke. Ini hal yang paling langka sih kok kataku. Aku boleh gini nggak? Kan tadi Salim bisa senang kalau lihat orang lain mencapai harapannya. Maka aku pengen Salim senang karena Salim lihat suatu saat nanti podcast ini udah jadi ya berkembang, bisa menginspirasi banyak orang. Mau banget. Aku berharap banget podcast ini bisa gede.
Mungkin nanti aku bakal lihat episode awal ini aku pernah di sini. Aku bangga banget, pasti aku bakal bangga banget sih. Biar itu bisa jadi harapanku dan bisa membagikan Salim juga. Oke. Ya, ini kayaknya udah keluar dari situ mungkin dari pembahasan yang ini. Masuk ke kalau misalnya, oh ya nih, ngomong soal prestasi, bentar ada lagi. Salim pernah nggak sih kayak ya cuma nemenin orang keluar atau apa ngikutin orang kan tadi bilang kalau misalkan suka berada di balik proses itu. Pernah nggak sih cuman aku nemenin kamu lomba dong keluar gitu misalkan, atau enggak nemenin acara orang di luar atau enggak apa gitu, pernah nggak kayak gitu? Ya aku sering malah Sering ya. Aku tuh mungkin sebut nama kali ya. Aku sama Fatih memang mungkin udah belajar bareng dari nol banget dari kita di pondok. Sampai fun fact-nya waktu yang MC KA itu, Fatih memang daftar dan ikut seleksi, cuman Fatih nggak keterima. Cuma aku yang keterima. Aduh. Dan dari situ pasti Fatih selalu bilang kayak, tolong ajarin dong kayak ke aku atau ke partner-partner atau ke teman-teman aku yang memang MC KA waktu itu. Aku selalu bilang ke Fatih, coba deh kamu belajar sendiri gitu loh, kayak kamu otodidak deh. Aku pun sebenarnya otodidak gitu loh. Coba kamu otodidak, pasti sewaktu-waktu kamu bisa lebih keren dari aku gitu. Dan karena aku tahu Fatih itu punya passion yang luar biasa ya, maksudnya dia mungkin punya tone suara yang memang cocok untuk voice over, untuk MC, apapun itu dia masuk gitu loh. Waktu maba kita sempat yang MC bareng Kak kemarin itu juga dia sudah keterima tapi dia nggak sempat show karena ada yang harusnya apa ya acaranya kalau nggak salah nggak ditiadakan gitu, kuliah umum babak keempat itu ditiadakan, jadi dia nggak sempat show. Lalu di semester selanjutnya juga dia harusnya MC lapangan KA kemarin, cuman akhirnya diganti jadi satu orang doang, cukup satu orang, akhirnya dia nggak dapat lagi. Tapi dari situ aku kayak walaupun aku nggak sempat nanya dia, tapi aku kayak ngerti aja gitu loh, dia tuh belajar dari nggak jadi show-nya itu, dia tuh belajar kayak gimana caranya dia tuh harus membuktikan bahwa bisa lebih dari sekedar nge-MC di acara kampus gitu. Alhamdulillah ya, baru hari ini hari apa? Selasa. Hari Selasa, hari Senin apa Sabtu Minggu kemarin alhamdulillah itu baru nemenin Fatih ngejob di luar. Karena kayak Fatih tuh kalau ngajak, Lim, nanti ada lomba di sini, mau ikut nggak? Iya, nah ikut. Mau ini nggak nemenin anak ngejob di luar? Iya, nah ikut. Karena kayak ngerasa kamu cocok banget nih ngedapetin semua yang selama ini udah ya walaupun diem-diem belajarnya gitu bahasanya, diem-diem belajarnya, diem-diem latihannya, tapi kamu you deserve it gitu loh, kamu cocok banget dan kamu layak buat ngedapetin ini semua. Bahkan sampai aku sempet bercanda-bercandanya aku sama Fatih itu kayak gini, nanti kalau misalkan kamu udah jadi news anchor atau reporter di luar, aku manajernya ya. Aku bilang kayak gitu ke dia. Terus kayak oke. Nanti kamu manajer ya. Sampai kita tuh bercanda kayak gitu, kayak bangga banget loh pokoknya nemenin perjalanan Fatih ya. Gitu. Kan itu waktu Salim sama Fatih keluar itu emang Salim ada ikut lombanya juga atau memang malah nggak ikut lombanya? Ada beberapa yang aku ikut lombanya dan aku tuh orangnya kayak untuk latihan atau mengikuti lomba itu aku agak pilih-pilih karena mungkin sekarang itu kan aku lebih fokus ke ini ya, desain dan juga content creator gitu kan, konten-konten yang di IG. Jadi aku lebih tertariknya itu lomba-lomba yang desainer, lomba-lomba yang content creator gitu dibanding yang berbau public speaker gitu loh kayak news anchor ini. Tapi kadang aku ikut bareng Fatih. Ya, aku pasti tahu Fatih pasti bakal maju ke ini. Dan aku pasti bilang sebelum daftar tuh kita kayak, ini di Jogja kan finalnya. Nanti anak ikut ya. Aku malah ini nawarin dulu sebelum ditanyain. Bahkan karena aku udah tahu gitu loh kalau Fatih bakal lolos, jadi kayak kadang aku sempet kayak gini. Nanti Surabaya nih. Nanti Jogja nih. Karena kita tahu gitu loh. Oh, Fatih bakal lolos, jadi nanti aku ikut ya. Kayak gitu sih. Aku juga pernah sih. Aku juga termasuk salah satu saksi
Saksi nggak nggak banyak sih, cuman kan aku kenal Fatih gara-gara satu organisasi volunteer tuh Pusikat. Nah, di tengah kepadatan itu acara itu kan biasanya 6 hari, 6 hari yang padat dari pagi sampai malam sampai habis kumpul. Ya jam 10 tidur kan nih anak-anak. Terus mesti ada kumpul evaluasi panitia, mungkin biasanya sampai jam 11. Dan balik dari situ mesti kan ada kita ke kantor seringnya. Balik dari kantor biasanya selesai dari kumpul panitia evaluasi. Waktu itu ganti baju kemeja, pakai dasi, terus bawa mic sama tripod. Nanya lah, ngapain Ti? Taking buat lomba. Nah, waktu itu, Masya Allah nih, bayangin ini udah capek. Ini organisasi udah dapet nih, udah capek, belum selesai. Di sela-sela itu tuh masih sempat gitu loh. Malam itu taking, kataku, gak kebayang gitu loh, kayak effortnya gitu. Sampai ada juga misalkan dia terpaksa, besok pagi dapat undangan MC di acara tertentu lah dalam kampus. Tapi posisinya masih ada volunteer. Itu malam mesti dia nyiapin dulu tuh teksnya. Oh ini nanti teks buat besok gitu kayak. Bahkan setelah selesai organisasi yang sepadat itu sampai jam 11 itu masih sempat tagging, masih sempat ini. Aku udah mikir tidur lah nih capek banget dari pagi. Aku apa gitu. Memang layak sih. Ada nggak sih pesan lah yang bisa disampaikan ke Fatih, kan siapa tahu Fatih nonton fullnya kan gitu. Selama ini perjalanan di luar, bahkan gak ikut lomba, bahkan cuma nemenin aja, itu apa sih yang dipikirin, yang rasain, bisa disampaikan ke Fatih? Kayak ngomong ini sih, kayak kamu layak buat ngedapetin semua atas apa yang kamu jalanin prosesnya, entah itu diketahui orang atau bahkan tidak diketahui orang. Apapun hasilnya sampai di detik ini, semua itu emang proses ada di dalam dirinya Fatih yang sekarang. Kayak gitu sih. Okay. Bahkan terakhir kemarin itu yang bikin aku bener-bener bangga banget, dia ngisi voice over untuk salah satu acara di Istana Negara. Wah, kapan? Itu baru-baru kemarin pokoknya. Jadi dia memang sempat di awal itu dihubungin untuk ngisi salah satu video untuk voice over, tapi Fatih ini belum tahu untuk ditampilkan di mana. Kemarin waktu kita yang ngejob di luar itu, Fatih langsung ngabarin, Lim, dengan excited tadi dia kayak excited banget tahu. Kan, kayak hafal banget aku. excited banget dia tuh kayak Lim gitu aja kayak Lim, lu langsung gini langsung kayak nggak ngasih tahu gitu, karena kan kalau excited dia kan nggak langsung ngabarin, kenapa, baca. Itu ada tulisan kayak, Kak kalau boleh tahu ini memang ditampilkan di mana ya? Terus di Kasdat kayak ada video live streamingnya full gitu. Terus dikasih tahu voice overnya tuh dimasukin ke menit berapa gitu. Itu ada foto Prabowo kan, Prabowo lagi pidato. Terus kayak ini apa gitu kan. Terus pas aku buka, kayak ini bangga banget langsung kayak ini bangga banget kayak wah nggak nyangka ini sampai ke Istana Negara kayak wow, kayak gimana ya, aku tuh kita punya mimpi yang sama. Tapi kayak karena aku orangnya suka ngeliat orang bahagia gitu, aku lebih kayak nggak bisa ngomong apa-apa kayak juga excited gitu loh, kayak gimana kalau misalkan di suatu-waktu kamu ada di Istana Negara dan jadi MC Istana Negara, kayak Fatih bilang kayak gini, apapun nanti kedepannya kayak gimana nanti Ana dapat jobnya apa, orang yang pertama kali Ana kontak itu ya nggak jauh-jauh pasti ente, kayak shit kayak apa ya, kayak pertemanan yang alhamdulillahnya sampai sekarang tuh saling support gitu. Bangga banget jujur, kayak gak bisa ngomong apa-apa juga sih. Kemarin benar-benar kita berdua tuh sampai dieman kayak ngeliatin HP doang. Mungkin lama banget, sekitar 10 menit buat ngeliatin HP, saking kagetnya. Aku sebenarnya juga ada kayak gimana ya, kan sempet tuh ya aku kenal Fatih dari ini kan, volunteer tadi. Aku ngerasa tuh dia memang orang baik gitu loh, kayak
aku pernah ada beberapa masalah waktu itu. Ya mungkin salah satu yang nemenin aku Bima Arya. Sampai sekarang kan dia masih jadi timku juga. Itu salah satunya Fatih juga nemenin. Waktu itu ada beberapa masalah. Mungkin yang tahu cuman ya Bima sama Fatihnya sendiri. Ya sempat dengerin juga ya semua keluh kesah aku sampaikan. Ya memang waktu itu posisinya jadi ketua di volunteer itu berdua itu Bima sama Fatih. Ya aku sempat minta waktu sih aku pengen ngomong gitu. Pengen ngomong ke apa namanya Fatih. Karena aku punya masalah gitu. Itu memang posisinya itu masih semester 2 sih, belum selesai. Belum masuk semester 3, masih liburan kalau nggak salah. Sebelum Ramadan itu. Aku cerita semua masalahku yang gue punya. Karena memang waktu itu tuh berat. Lagi fase-fase berat, lagi fase-fase kayak aku bener-bener nggak kuat, bener-bener kayak kok kayak gak dipahamin. Akhirnya aku kayak butuh orang buat ya sekedar nyampain apa yang aku rasain gitu loh. Dan akhirnya Fatih dengerin apa yang aku keluhin, apa yang aku sampaikan itu kayak gimana ya. Semuanya ya berdua itu dengar, jadi kita bertiga aku ngomong semuanya yang ini ya dengerin, kasih dia ngasih feedback gitu. Ya sebenarnya aku cuma butuh didengerin aja, dan alhamdulillah itu saya itu sih berpotensi itu sebaik itu orangnya kalau di pandangan aku sendiri. Dan mungkin aku ngeliat selama ini juga dia hubungan dia dengan keluarganya, aku pikir kayak orang paling dewasa itu sedekat aku ini selama ini ya Fatih. Karena kadang aku pun kalau misalkan ngerjain job-job aku gitu, kadang dia suka ngingetin kayak, Lim kayaknya yang ini nggak usah deh, kayaknya yang itu nggak usah deh. Kayak apa yang diomongin Fatih kayak ya kayaknya bener ya gitu. Gitu sih. Emang ya gitulah pertemanan yang emang punya saling mendukung itu, makanya best support system itu ya nggak jauh-jauh dari keluarga sama teman terdekat sih. Ngomong soal keluarga sama teman terdekat, apa ya yang sekiranya pelajaran hidup yang diambil sama Salim yang itu tuh memang hasil temuannya Salim sendiri, dan ada juga yang ternyata nilai hidup yang itu diwariskan sama orang tua. Apa yang sekiranya itu di Salim temukan sendiri, apa yang sekiranya itu diwariskan oleh orang tua? Kalau dari orang tua mungkin sifat aku kayak care atau yang tadi kita bahas itu, kayak aku bangga ngeliat teman-teman atau bahkan orang-orang sekeliling aku bisa mendapatkan achievement itu, mungkin itu turunan dari orang tua aku. Karena orang tua sendiri itu tipe orang tua yang mendukungnya itu bukan mendukung yang papa atau mama ngedukung kamu, papa kasih biaya, kamu pasti bisa gitu. Tapi papa mama tuh model yang kayak bukan cuman ya, bahasa kayak papa yakin abang bisa, mama yakin abang bisa. Dengan proses trial yang aku lakukan sendiri tanpa mama papa, bahasanya ada dorongan dari mama papa kayak finansial atau apapun itu. Tapi mama papa selalu kayak bisa dan meyakini terus gitu loh. Sampai mungkin aku bisa dapat job MC, bisa kayak di tahap sekarang, bisa duta, bisa ini. Itu yang alhamdulillah nurun ke aku, sehingga ya aku kayak ke teman-teman aku dan ke orang-orang sekeliling aku kayak, kamu ngedon, aku ada gitu loh. Kamu ngedon, aku bakal ke sana dan aku pengen kamu bisa gitu loh. Kayak gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin apa ya? Dari aku gak ada sih, kayak aku turunan orang tua semua. Ya bisa lah nih habis ini sampaikan pesan buat orang tua Salim terusnya, siapa tahu nonton gitu kan, biar bisa disampaikan di sini mungkin. Buat oh my god, it's so sad. Buat mama sama papa, abang cuma mau bilang, nggak cuman ya, abang mau bilang makasih banyak banget karena mama papa itu orang yang mendukung abang itu bukan, abang ngerasa kayak mama papa itu
punya cara untuk nge-support anaknya itu beda sama orang tua lain. Dimana abang ngerasa abang nggak yakin, mama sama papa sih bilang, papa sama mama bakal usahain apapun itu jalannya abang hadapin dulu, karena mama papa yakin abang bisa. Karena jujur aku sendiri tuh orang yang kayak gampang ngedonan, gampang munduran, dan aku kayak overthinking yang bisa apa enggak ya gitu. Mama papa pasti bilang kayak, abang pasti bisa, dan mama papa yakin apa yang harusnya itu ada di abang dan itu memang layak di abang. Ini itu yang sampai sekarang prinsipnya aku pegang. So, makasih banget buat selama ini nggak bisa ngelanjutin. Ya, Bu. Dan buat orang tua Salim yang dengar, semoga Salim bisa menjadi apa yang diharapkan oleh orang tua Salim, jadi pribadi yang paling baik. Jadi sesuai apa yang didoakan selama ini, apa yang dicita-citakan Salim, semoga bisa tercapai semuanya. Amin. Dari mungkin salah satu faktor yang kita jadikan berpengaruh sama pribadi kita sekarang kan orang tua nih. Itu bisa jadi motivasi kan. Mungkin dari sudut pandang Salim tentang motivasi ya. Seberapa penting lah motivasi itu? Ataukah motivasi itu hanya sekedar kayak motivasi itu nggak baik? Kan ada orang berpandangan gitu. Mungkin karena itu semangat sementara gitu. Ataukah emang itu harusnya bisa diakalin dengan cara setiap hari kita harus mendapatkan motivasi mungkin, atau enggak itu semuanya nggak penting, ataukah juga ada yang bilang motivasi kita harus ditempel gede-gede di lemari misalkan, ditaruh di layar HP misalkan, atau enggak di layar laptop misalkan di tab gitu, ataukah yang seperti itu, atau gimana Salim tuh memandang apa itu sebenarnya kegunaan motivasi dan gimana sih motivasi itu? Kalau menurut pribadi aku, motivasi itu hal yang perlu dibutuhkan banget ya untuk mengejar sesuatu. Mungkin orang punya pandangan motivasi atau pegangan motivasinya itu dengan caranya sendiri-sendiri, kayak yang tadi dibilang di tab atau komputer. Tapi kalau menurut aku motivasi itu kayak sesuatu yang benar-benar aku harapin, aku impiin. Itu nggak cuma sekedar aku tulis di notebook atau sebagai reminder, tapi aku selalu berpikir motivasi ini tuh bukan untuk diri aku, tapi motivasi ini untuk ya orang-orang sekeliling aku. Bukan dalam artian untuk membuktikan, tapi kayak mereka layak mengetahui aku bisa berada di titik ini, aku bisa berhasil itu ya karena salah satunya ya dari perjuangan atau dari usaha mereka juga gitu loh. Entah itu sekedar aku lagi ngedown, mereka ada gitu. Tapi aku selalu memikir bahwa motivasi itu motivasi aku itu apa yang aku dapatkan itu layak untuk mereka, membuat mereka bangga lah gitu. Oke. Kan kalau misalkan motivasi itu mesti ada impian-impiannya lah. Aku termotivasi untuk menjadi ini. Apa sih impiannya Salim ke depannya? Entah dalam bidang, aku pengen jadi MC yang sampai semana gitu, atau enggak dari pengen content creator sampai semana, atau enggak aku bisa freelance dari mana? Apa impiannya Salim saat ini? Untuk impian aku yang paling utama itu tentunya ngebuat mama papa itu benar-benar bangga banget ya sama apa yang semua udah aku impikan. Mungkin dulu aku berkata aku mau ini, mau itu, impian aku kayak gini, aku ngasih tau ke orang tua aku bisa mengatakan itu adalah sebuah janji dalam diri aku gitu loh. Karena mau gimana pun konsekuensinya aku harus membuat mimpi-mimpi itu kenyataan. Mimpi aku kedepannya mungkin ya insya Allah doain ya guys. Aku mau studi S2 di Turki. Mungkin juga bisa mengembangkan dan memperluas lagi komunitas yang aku buat. Mungkin bisa lebih bermanfaat dari semua konten-konten yang aku buat juga, itu sih. Ada kata-kata nggak yang paling ini? Oh, ini kata-kata harus aku ngisi setiap hari nih tentang konten kreator atau tentang apa gitu? Ada nggak? Apa ya? Kata-kata quotes gitu
yang selalu dilihat, selalu diingat. Kalau misalkan, oh nih kata-kata dong tentang konten kreator misalkan, kan aku juga lagi konten ya, mungkin ada yang bisa selalu ingat, bisa disampaikan ke orang, ada kata-kata quotes gitu. Mungkin gini ya, lebih kayak apa ya, pesan aja kali ya. Aman. Ini mungkin relate sama aku juga dan mungkin banyak banget orang yang relate sama kata-kata ini atau pesan ini. Jangan selalu sibuk membandingin diri kita sama orang lain, karena apa ya bahasanya, karena buat kita itu apa gitu loh, buat cuman membuang waktu kita hanya menyibuki kita tuh untuk ngurusin proses orang lain, kalau kita itu punya proses untuk kita sendiri. Itu yang dari dulu aku kayak tanemin, buat apa sih aku selalu ngeliatin proses atau nyibukin buat bahasanya mengirikan achievement orang ya gitu ya, atau ngeliat achievement orang, kalau ya itu proses dia dan aku punya proses diriku sendiri. Fokus sama prosesnya diri sendiri ya. Ini penutupan agak lebih ringan mungkin. Mengenai tentang semua itu, harga yang harus dibayar dari sampai sefase ini, kan biasanya orang nggak tahu nih, sampai di posisi ini, sampai bisa berpikir seperti ini, sampai bisa ya mendapatkan yang sampai fase inilah, itu harga yang harus dibayar apa? Yang orang tuh nggak tahu gitu loh. Orang nggak cuma taunya, oh ini Salim udah bisa MC gitu, oh ini Salim udah bisa ini gitu. Harga yang harus dibayar apa kira-kira? Maksudnya gimana harga yang harus dibayar? Proses yang bisa sampai dibayar, kayak misalkan harga yang harus bayar Fatih, dia sampai effort ngikutin semua lomba, bangun malam buat ini, itu harga yang harus bayar dia untuk bisa mencapai itu. Kalau Salim konsistensi sih. Konsistensi. Seberapa haruskah konsistensi itu? Menurut Seberapa aku penting? itu penting banget ya, karena walaupun kita punya kemauan atau niat yang kita miliki, kalau memang nggak adanya konsistensi dalam prosesnya ataupun nggak ada konsistensi dalam melakukan hal tersebut, itu bakal hilang gitu loh. Bukan sekedar putus aja, bahkan bisa hilang begitu saja. Ya gitu. Oke. Mantap. Tadi kan di awal sempat di sini juga kan, suka nonton lagu sama dengerin lagu sama film. Dari sekian banyak film yang ditonton, apa nggak sih satu scene mungkin yang sangat, oh ini film ini sangat bagus nih, nilai dari salah satu film yang mungkin bisa disampaikan, ada nggak? Film semua filmnya cukup mind blowing nih, bisa diambil nilainya gitu, ada nggak? Bukan mind blowing isi ceritanya ya, tapi konsep filmnya. Apa tuh? Siapa sutradara Marvel? Mr. Kevin lah kita katakan. Mr. Kevin ini membuat alur atau cerita dari Marvel sendiri kan, seperti kita tahu dengan banyaknya MCU-nya. Itu konsep itu yang aku pakai, kayak kita ini nggak bisa jadi satu orang doang loh. Kita bisa bercabang-cabang, bisa menjadi orang yang berhasilnya karena lomba, berhasilnya karena konten kreator, berhasilnya karena job, atau bahkan sekedar berhasil karena mungkin memperbaiki barang lah gitu. Itu sih konsep yang aku pakai, kayak kita ini bisa menjadi orang yang bercabang-cabang dengan keberhasilannya masing-masing. Oke. Sangat terinspirasi dengan Marvel berarti ya? Iya, suka banget sama Marvel jujur. Oke. Bagus. Ya aku juga ada cerita nih, simple. Ini ngomong soal Marvel ya. Sebenarnya nggak begitu suka nonton, bukan nggak suka ya. Karena melihat acara, ya memang menurutku agak padat sih di kampus. Akhirnya nggak tertarik, nggak memilih buat nonton film. Karena cukup menghabiskan waktu kan.
Jadi tapi pernah aku diceritain gini. Itu ada orang yang nanya, ini kayak webinar gitu Zoom. Aku nonton Zoom itu sampai hampir 1,5 jam, lama banget. Apa 2 jam ya lupa. Zoomnya lama banget. Itu ada yang nanya gini, gimana sih POV kita menggunakan AI? Harusnya kita menggunakan cara kita menggunakan AI. Itu jawabannya tuh lumayan simple. Dia ngambil jawabannya tuh dengan film. Tahu yang ini kan? Spider-Man yang belah kapal itu. Iya. Nah, itu dia habis itu kan dia belah kapal, terus kan dibantuin Iron Man. Itu dipanggil lah, dimarahin sama Iron Man. Spider-Man dimarahin. Terus diambil kostumnya kan. Iya. Katanya gini, jangan diambil kostumku, karena kalau misalkan kamu ngambil kostumku, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kata Iron Man-nya, kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kostum ini, maka kamu nggak berhak dapat kostum ini. Ya kan? Itu katanya gitu. Itu ada analogi paling simpel yang menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan AI. Jadi ketika misalkan kita ambil contoh, kita menggunakan AI dengan cara untuk menulis gitu. Dia jawabnya gitu. Kalau misalkan kamu belum bisa nulis, tapi kamu memakai AI, itu secara langsung kamu nggak layak buat menggunakan AI. Tapi kalau kamu mau menggunakan AI, kamu harus bisa nulis dulu, bisa punya basicnya yang ini, baru kamu kembangkan jadi AI. Supaya kalau kamu nggak punya N, jangan tiba-tiba kamu minta kuadrat, ya hasilnya 0. Tapi kalau kamu mau bisa jadi kuadrat, ya kamu harus punya N, dikasih kuadrat jadi N kuadrat. Jadi bisa lebih besar gitu. Kalau ini analogi yang kayak, wah, ternyata film pun bisa dianalogikan untuk menjelaskan gimana cara kita menggunakan AI gitu. Itu yang aku kira. Aku tahu filmnya loh, udah lihat itu. Tapi itu tuh POV yang, oh, bagus banget nih ini. Jadi, ya kalau misalkan kamu nggak bisa pakai kostum ini ya, kalau kamu nggak bisa pakai kostum, kalau kamu bukan apa-apa ketika kamu nggak pakai kostum ini, berarti kamu nggak layak buat pakai kostum ini. Tapi kalau kamu bisa melakukan sesuatu tanpa kostum ini, berarti kamu layak pakai kostum ini. Iya. Oke, gitu sih. Salah satu film yang pembelajaran film yang paling bagus menurut gue. Terus ini terakhir yang tadi yang aku penasaran di awal, yang gimana ceritanya kenapa kepikiran buat freelance, dan sebutin freelance-nya udah apa aja. Buat closingan ini. Mungkin untuk freelance sendiri awalnya nekat juga. Pokoknya apa-apa itu aku nekat dulu gitu. Nekat dulu aja. Berani dulu aja. Jadi aku nyoba-nyoba freelance. Dan jujur aku pun ngerjain freelance atau pelatihan itu kayak aku sambil ngerjain sambil ngelihat videonya gitu loh, tutorialnya. Jadi bukan yang kayak orang passion udah punya gitu, udah bisa gitu loh. Tapi aku sambil nyoba-nyoba. Terus aku ngiseng-ngiseng bikin LinkedIn, abis itu aku bikin link ID juga untuk pemasarannya, untuk promotnya. Bahkan aku sampai promote di SW atau SG kadang-kadang. Alhamdulillah dari project pertama, project kedua, alhamdulillah bisa dihandle dan cukup memuaskan konsumen. Dan dari situ aku kayak, kalau misalkan aku fokus di satu bidang public speaker, dan public speaker itu belum tentu juga aku jadi public speaker besar gitu kan. Kenapa aku nggak nyoba hal-hal lain aja nih gitu loh. Kayak jadinya aku bisa punya skill ini. Jadi kan kayak sekalian lah gitu loh. Sekalian lah bahasanya kayak biar ada di seorang Salim gitu loh. Jadi kayak personal branding Salim. Dan akhirnya aku nyoba freelance, masang-masang harga. Alhamdulillah sejauh ini udah banyak sih ya project-project yang ini. Apa aja tuh project-projectnya yang selama ini bisa jadi freelance Salim tuh? Aku project pertama itu ya poster dan juga banner resto-resto gitu ya, warung makan gitu. Terus next agak tingkat tinggi lagi aku ini loh, yang carousel di Instagram gitu. Jadi kayak apa namanya, sosial media yang ngurusin feed-nya gitu. Social management. Ya, aku nyoba social management itu. Lalu aku coba lagi ya, kayak pengen nyoba yang ada motionnya nih, yang gerak-gerak nih gitu. Mesin grafik. Aku nyoba Mantap. ini, kayak sering banget nih lewat beranda yang wedding invitation yang itu kan yang 3 dimensi yang kayak dia tuh motion gitu loh, jadi kayak gerak-gerak gitu. Terus aku ngulik lah itu aplikasinya apa, terus habis itu caranya gimana. Akhirnya aku nyoba-nyoba, alhamdulillah udah pecah telur juga dari project itu, dari bikin undangan pernikahan. Terus yang sekarang itu lagi nyoba-nyoba
editing video yang benar-benar padahal nggak ada basic sama sekali, dan itu full sambil ngeliat tutorial. Walaupun dari sebelumnya dari konten-konten ini ya, konten-konten IG kan itu juga masih acak-acakan lah. Tapi kemarin dapat satu project video, punya tugas sih sebenarnya, tugas orang gitu. Aku coba ngerjain. Dan ternyata di situ aku juga belajar kayak bukan yang kita tuh ngerjain project terus langsung diterima gitu loh. Enggak, ternyata banyak banget kan revisi-revisinya itu. Di situ aku belajar kayak wah, prosesnya enggak segampang itu lah gitu loh. Pantas orang kalau misalkan melakukan pemesanan order-order yang berbau skill atau jasa itu kayak lumayan ya fee-nya gitu loh. Oh ternyata di sini ya kayak belum banyak klien maunya kayak gimana kita nggak tahu kan, karena bukan yang kayak orang di samping kita gitu loh yang bisa ngarang-ngarang, tapi kayak entah itu lewat Zoom atau lewat V-call atau bahkan VN itu kan kita kayak aduh mikirin di otak nih, ngebayang-bayang gimana nih, takutnya nggak sesuai sama klien kan. Tapi ya, alhamdulillah coba situ juga di ini sih, aku belajar kayak skill buat nego-negonya gitu juga. Alhamdulillah banyak belajar sih dari freelance juga gitu. Ini ada kata menarik, ini ada kata menarik yang aku tanyain. Kalau kita ngedit itu kan mesti ada kata revisi. Apa pandangan Salim terkait dengan kata itu? Revisi nih gimana sih? Kalau ini aku dulu sendiri ya. Aku sendiri tuh dengan kata revisi tuh kayak ngeselin banget. Apalagi kalau yang direvisi itu apa coba? Lagu. Ini bayangin video udah selesai, udah motongnya sesuai lagu, udah konsepnya gini, terus udah tiba-tiba bikin lagi naiknya turunnya tuh udah nyesuaiin lagu semua, in out fade outnya udah nyesuaiin. Tiba-tiba yang direvisi lagunya ya itu kayak semuanya ngedit ulang dong gitu. Itu bener. Apa pandangan Salim terhadap kata revisi tadi? Nyiksa mungkin ya. Ini dari hati paling dalam. Oke. Jadi gimana sih kan? Itu mau nggak mau harus dijalani kan? Apa supaya tetap kata revisi itu yang menyebalkan tapi bisa dipandang positif tuh apa? Jadi proses buat melatih skill sih. Jadi lebih banyak explore sih. Iya. Mungkin itu sih udah banyak nih yang aku tanyakan. Sebagai paling penutup, pesan lah buat mungkin sesama mahasiswa, terus sama pribadi semester 3 atau mungkin semester 1 sekarang, yang bisa disampaikan pesan buat mahasiswa. Pesan dari aku buat teman-teman juga, jangan selalu jangan selalu memaksakan atau mengikuti gaya hidup orang lain, karena just be yourself aja gitu loh. Jadikan diri kamu ya diri kamu, orang lain ya itu passion orang lain, dan itu emang sudah derajatnya orang lain gitu loh. Jadi jangan pernah memaksakan, ya jadilah diri kamu sendiri gitu loh, karena yang tahu kendala, yang tahu problem, yang tahu bakal sukses ke depannya itu ya diri sendiri. Oke. Ya, kita tutup semuanya sesi. Terima kasih Salim atas semuanya. Jadi thank you. Jangan lupa abis ini audiens nih follow IG-nya dan dari komunitasnya Salim, dan bisa ditampilin. Terus jangan lupa tonton konten-konten kita selanjutnya. YouTube, ada YouTube, Spotify sama Instagram. Udah ada 3 platform ini podcast kita. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, follow, itu segala macam lah, karena itu semuanya gratis. See you next time. Dadah.